Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Henry Erianto MM selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Suherdi SPD SHMM selaku dosen pembimbing 2. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Prakoso, NIM 17035210706. Jurusan Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Pegawai di Divisi Customer Service E-commerce MAP Fashion yang memiliki tujuan untuk mengetahui atau menganalisis hambatan apa saja yang ada di divisi ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pegawai di divisi customer service e-commerce MAP Fashion. Besar harapan saya melalui kritik, saran, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian agar kedepannya proposal skripsi saya menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Selanjutnya, saya akan memaparkan isi dari proposal skripsi saya. Poin pertama yaitu latar belakang. Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Karyawan yang mem- Perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bekerja dengan lebih baik dan cepat, sehingga diperlukan karyawan yang mempunyai kinerja yang tinggi. Faktor-faktor seperti keterampilan, motivasi, lingkungan kerja, dan sistem manajemen menjadi elemen penting dalam mempengaruhi kinerja pegawai di berbagai sektor industri. Sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan suatu organisasi atau perusahaan. Pada pengamatan peneliti, ada beberapa pegawai yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti, masih ada beberapa pegawai yang datang terlambat pada jam masuk kantor. Poin selanjutnya yaitu prariset. Peneliti melakukan prariset dengan menyebarkan kuesioner kepada 20 karyawan MAP Fashion. Dan opini responden dalam menanggapi kuesioner online ini masih banyak yang tidak setuju. Dapat dilihat dari dua pertanyaan ini, yang pertama, kinerja pegawai di MAP Fashion sudah dilakukan secara optimal. 10% menjawab sangat tidak setuju, 15% menjawab sangat setuju, 25% setuju, dan 15% netral. Mayoritas jawaban yaitu 35% tidak setuju. Untuk pertanyaan kedua, karyawan sudah menyadari pentingnya memberikan kinerja yang maksimal. 20% setuju, 15% sangat setuju, 15% sangat tidak setuju, 20% netral, dan mayoritas jawaban sebanyak 30% tidak setuju. Sehingga dari dua pertanyaan ini menggambarkan bahwa kinerja pegawai di MAP Fashion belum berjalan secara maksimal. Poin selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana proses kerja pegawai pada divisi customer service e-commerce MAP Fashion? Yang kedua, apa saja hambatan dalam proses kerja pegawai pada divisi customer service e-commerce MAP Fashion? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai pada divisi customer service e-commerce MAP Fashion? Dan yang terakhir, apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pegawai pada divisi customer service e-commerce MAP Fashion? Poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui proses kerja pegawai pada divisi customer service e-commerce MAP Fashion. Yang kedua, mengetahui hambatan apa saja dalam proses kerja pegawai pada divisi customer service e-commerce MAP Fashion. Yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada divisi customer service e-commerce MAP Fashion. Dan yang terakhir, mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pegawai pada divisi customer service e-commerce MAP Fashion. Poin selanjutnya yaitu konsep yang diteliti. Poin pertama, pengertian pegawai.
Pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak. Widyaswari et al. Tahun 2021. Poin kedua yaitu pengertian kinerja. Kinerja pegawai merupakan keseluruhan kemampuan seseorang dalam bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan kerja. Menurut Kurnia tahun 2022. Poin tiga yaitu tujuan kinerja. Kinerja pegawai melibatkan langkah-langkah konkret, termasuk penetapan waktu yang tepat, prioritas program, pemantauan serta penilaian kerja, dengan memastikan bahwa tujuan dicapai dengan tepat waktu dan secara optimal. Menurut Farhati et al. Tahun 2024. Yang keempat ada manfaat kinerja, yaitu meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, serta mengusahakan perbaikan. Menurut Siniman et al. Tahun 2022. Poin limanya yaitu faktor kinerja. Menurut Hutagalung 2022, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kompetensi, motivasi, dan lingkungan kerja. Yang keenam ada indikator kinerja. Menurut Akop, terdapat tiga indikator kinerja karyawan, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Yang ketujuh ada evaluasi kinerja. Menurut Widyaswari et al. Tahun 2021, unsur-unsur yang dinilai melaksanakan evaluasi atau penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah prestasi kerja, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. Selanjutnya, poin penelitian terdahulu. Yang pertama ada analisis kinerja karyawan PT Raycom Dokumen Solusi, ditulis oleh Hakim 2019. Yang kedua ada analisis kinerja karyawan terhadap produktivitas kerja, Luciana tahun 2018. Yang ketiga ada analisis kinerja karyawan PT Agrobisnis Pancai Katama, ditulis oleh Estiana tahun 2018. Poin selanjutnya yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di MAP Fashion, berlokasi di Said Sudirman Center, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 86, Jakarta 1220. Dan penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, yang dimulai dari bulan Januari 2025 hingga bulan Juli tahun 2025. Dapat dilihat di tabel sebelah kiri, yaitu ada studi pendahuluan dimulai dari Januari Februari, pengajuan judul penelitian di bulan Januari, penyebaran kuesioner disebarkan di bulan Februari, penyusunan proposal dimulai dari bulan Februari hingga April, pengumpulan data dari Maret hingga Mei, analisis data dari Mei, dan terakhir penyusunan hasil penelitian dimulai dari Maret hingga bulan ini yaitu bulan Juli. Masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan jenis metode studi kasus. Metode studi kasus adalah strategi penelitian yang tepat menggunakan pertanyaan penelitian utama dan berfokus pada fenomena kontemporer. Poin 2 adalah sumber data dan sampel penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan wawancara dengan mengambil sampel sebanyak 4 orang. Keempat sampel tersebut memberikan peneliti berbagai informasi atau aspek-aspek penting yang akan menekankan, meningkatkan, atau memperkaya pemahaman terhadap perspektif yang akan diteliti. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang pertanyaannya disusun sedemikian rupa sehingga informan memiliki keleluasaan menjawab. Untuk teknik pengumpulan data, untuk selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Dalam uji keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dan untuk terakhir, teknik analisis data, menurut Miles and Haberman, proses analisis data ini meliputi 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, dan yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir verifikasi atau kesimpulan. Poin selanjutnya yaitu unit analisis dan lingkup penelitian. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pemahaman dan penerapan proses kerja di perusahaan.
yang memiliki tujuan untuk memahami proses kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, serta hambatan yang dihadapi oleh di divisi ini. Peneliti melakukan wawancara kepada 4 informan dan dapat dilihat di tabel sebelah kiri dan di dalam satu divisi. Namun memiliki jabatan yang berbeda, mulai dari manajer, supervisor, dan staff staff. Jadi total ada 4 informan. Hasil data dan pendekatan kualitatif. Yang pertama ada proses kerja pegawai pada divisi customer service, e-commerce, MAP Fashion. Hasil observasi menunjukkan bahwa kinerja pegawai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kerja yang ditetapkan. Pegawai memulai pekerjaannya dengan mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari informasi terkait produk atau kebijakan yang relevan melalui katalog digital. Apabila informasi yang dibutuhkan tidak tersedia secara langsung, pegawai akan berkoordinasi dengan divisi terkait. Berdasarkan hasil wawancara, keempat partisipan sepakat bahwa proses kerja di divisi ini telah berjalan secara sistematis. Seluruh staf menjalankan tugas serupa seperti membalas pesan pelanggan, merekap data performa band, serta menyusun laporan mingguan. Selain itu, koordinasi dengan divisi lain juga diperlukan untuk memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, hambatan dalam proses kerja pegawai pada divisi customer service, e-commerce, MAP Fashion. Hasil observasi menunjukkan adanya kendala komunikasi selama jam kerja yang dilakukan secara WFH, serta keterbatasan akses terhadap informasi tertentu. Hal ini mengharuskan adanya koordinasi dengan divisi lain. Selaras dengan itu, partisipan menyatakan bahwa kerjasama tim atau teamwork di divisi customer service sangat penting, karena penanganan pelanggan tidak hanya melibatkan divisi customer service saja, tetapi memerlukan dukungan dari divisi lain. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada divisi customer service, e-commerce, MAP Fashion. Hasil observasi menunjukkan bahwa divisi e-commerce telah mengambil beberapa langkah proaktif, seperti melakukan maintenance rutin serta menyediakan modul atau katalog produk. Keempat partisipan menyatakan bahwa faktor kompetensi seperti penguasaan produk knowledge sangat dibutuhkan. Selain itu, penggunaan teknologi yang terintegrasi turut membantu mempermudah proses kerja. Sementara motivasi dalam dari pegawai memperkuat kepercayaan diri saat berinteraksi dengan pelanggan. Yang terakhir, ada solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pegawai pada divisi customer service, e-commerce, MAV Fashion. Hasil observasi menunjukkan bahwa divisi customer service e-commerce telah menerapkan berbagai langkah konkret seperti pemanfaatan supporting tools dan pemberian modul produk knowledge. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara, keempat partisipan sepakat bahwa diperlukan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman terhadap produk knowledge, penguatan komunikasi antar divisi, serta perbaikan sistem tools yang digunakan guna mendukung proses pelayanan kepada pelanggan. Poin terakhir yaitu kesimpulan. Proses kerja di divisi customer service e-commerce secara umum telah berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan. Penerimaan pesan pelanggan dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi, di mana seluruh pesan dari berbagai brand masuk ke dalam satu platform pusat. Hal ini memungkinkan staf CS menyelesaikan keluhan pelanggan secara lebih terstruktur dan efisien. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala seperti gangguan jaringan WiFi yang sesekali terjadi. Komunikasi antar divisi yang perlu ditingkatkan ketika membutuhkan konfirmasi informasi. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di divisi ini meliputi motivasi diri, kompetensi, lingkungan kerja, dan komunikasi internal maupun eksternal. Motivasi yang berasal dari dalam diri mendorong pegawai untuk tetap khususnya penguasaan produk knowledge.
menjadi kunci utama dalam memberikan informasi yang akurat. Selain itu, lingkungan kerja yang kondusif termasuk dukungan teknologi dan kestabilan jaringan sangat berperan dalam menunjang efektivitas pelayanan. Dan yang terakhir, solusi yang telah diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah pelaksanaan maintenance rutin terhadap perangkat kerja, pemberian katalog atau modul secara berkala untuk memperkuat pemahaman staf terhadap produk, serta penggunaan teknologi sistem terpusat yang memudahkan pengelolaan pesan pelanggan dari berbagai kanal atau brand. Langkah-langkah ini dinilai cukup efektif dalam membantu meningkatkan responsivitas, koordinasi, dan ketepatan layanan yang diberikan oleh divisi customer service kepada pelanggan. Sekian penjelasan tentang proposal atau isi dari proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.